Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, khusus buat kelas 10 siswa-siswi baru SMA Plus Salam, selamat bergabung dengan kami. Dan insya Allah pada kali ini Bapak selaku guru fikih khusus kelas 10, jangan lupa buka YouTube-nya, like dan subscribe, terus lihat secara teliti dan pahami apa yang akan Bapak sampaikan. Nah, kali ini insya Allah Bapak akan mengajarkan dan memberikan materi tentang najis dan tata cara mensucikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai dan menyukai orang-orang yang bertaubat dan selalu mensucikan diri. Artinya bahwa dalam pembelajaran fikih ini kita betul-betul harus mempelajarinya dan memahaminya. Karena dalam bidang ibadah sesuatu itu harus dengan ilmunya, terutama fikih, karena fikih itu paham atau mengerti. Nah, untuk itu yang pertama kali yang Bapak sampaikan kepada kalian yaitu pembelajaran tentang najis. Mungkin kalian sudah mengetahui, bahkan di SD, di TK juga sudah ya, di SD, SMP juga, atau misalkan yang masih mengaji di madrasah, pasti kalian mengenal tentang kata-kata najis. Nah, najis itu berasal dari kata najasah, yang artinya itu adalah kotoran. Setiap najis pasti kotor, tetapi setiap yang kotor belum tentu najis. Sekali lagi, jadi setiap yang najis pasti itu sudah dikatakan kotor, tetapi yang semuanya kotor atau yang kotor belum tentu itu semuanya najis. Karena najis ini akan mencegah dari sahnya sholat. Kalau misalkan kita punya najis terus kita beribadah, tentu saja terutama dari ibadah sholat tidak akan sah sholatnya. Baik, jadi najis itu secara bahasa tadi itu adalah kotoran ya. Jadi ya menurut istilah segala sesuatu yang mencegah untuk tidak mensahkannya ibadah, terutama ibadah sholat. Nah, najis itu terbagi 3 bagian. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan najis mughaladzoh. Yang kedua ada yang disebut dengan najis mutawasitoh. Dan ada yang ketiga disebut dengan najis mukhaffafah. Jadi mughaladzoh, mukhaffafah, mutawasitoh atau mughaladzoh, mutawasitoh, mukhaffafah. Tentu saja kalian sudah mengenal najis ini. Dan pasti juga salah satu dari kalian atau semuanya. Jadi kalian sudah mengetahui najis tersebut dan bagaimana cara untuk mensucikannya. Terutama mungkin yang pertama nih kita bahas dulu ya, tentang najis mughaladzoh. Apa najis mughaladzoh? Artinya yaitu najis berat. Contohnya apa najis berat? Contoh, air liurnya dogi. Dogi kalau bahasa Inggrisnya teh gogok ya. Jadi dogi bahasa Inggrisnya mah gogok gitunya. Tong disebutkeunnya ai bangsa Sundaba disebut anjing, naon atunya eta we sabangsana lah. Ai liur anjing atau ai liur dogi, gogok. Jika kalian terkena ai liur tersebut, atau misalkan contoh yang kedua ada dogi, doginya basah kalian kering, tetap itu najis mughaladzoh. Kalian misalkan basah, doginya kering, tetap itu terkena najis mughaladzoh. Tetapi kalau misalkan sama-sama kering, tidak terjilat oleh dogi tersebut, itu tidak menjadi najis mughaladzoh, gitu ya. Jadi yang pertama tadi yang ini digigit misalkan dogi, terkena air liurnya, apabila kalian misalkan salah satunya basah, itu bisa menjadi najis mughaladzoh. Nah, ini dikategorikan najis berat. Kenapa sebabnya? Karena najis ini tentu saja cara mensucikannya berbeda dengan yang lainnya. Bagaimana? Kumaha atuh Pak? Misalkan contoh, karena waktu dulu atau di lingkungan saya Pak itu banyak doginya. Ya mungkin misalkan gitu 1 minggu sekali atau misalkan 1 minggu 2 kali
kita pernah atau kalian pernah diudag dogi misalnya gitu. Sampai-sampai kalian jatuh deh dan terkena gigitan dogi tersebut. Untung saja selamat ya, tidak masuk UGD. Nah, hal seperti itu, nah, kita tentu saja memang panik ada, tetapi tentu saja yang harus kita pikirkan itu bagaimana cara untuk mensucikannya. Gitu. Jadi cara mensucikannya itu dengan 7 air. Salah satu air harus dicampur dengan tanah yang suci. Jangan asal misalkan mengambil tanah, tetapi kita harus tahu tanah yang suci, gitu ya. Misalkan pasir, pasirnya juga awas hati-hati, jangan asal nyanak, gitunya. Kalau misalkan asal ngambil, tahu-tahu di sana teh ada apa? Ada makanan, makanan apa? Ucing, gitunya. Bukan makanan, tentunya ucing. Tercampur lagi tentu saja itu akan menambah najis lagi. Jadi 7 kali salah satunya harus dicampur dengan tanah. Gitu. Itu yang disebut dengan najis mughalazo. Nyiriskan sekali ya, karena di masyarakat ini harus kita sampaikan kembali kalau kita misalkan sudah paham, sudah mengerti tentang najis tersebut, contoh-contohnya, cara mensucikannya, tentu saja ini harus disampaikan kembali kepada kerabat terdekat, keluarga kita, teman-teman kita, di lingkungan yang mungkin terdapat atau banyak sekali doginya. Hati-hati tuh. Kan banyak sekarang tuh yang banyak memandikan, tapi yang memandikan itu orang Islam. Bagaimana Pak hukumnya? Kalau menjaga mah silakan, yang menambing untuk memandikan mah mending disemprot we nya. Entong diusap-usap di kia-kia, entong bahaya nu kitu mah nya. Entos we, mendingan ucing ngungkut mah nya. Anjing menang tapi kudu dikerem gitu. Jadi lebih baik misalkan gitu, lebih baik yang mengundang kemaslahatan daripada mengundang kemadaratan. Jadi yang pertama tadi Bapak sudah sampaikan, jadi pembagian najis. Najis yang pertama itu adalah najis mughalazo. Nah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tentang pembagian najis. Yang paling terpenting kalian harus pahami terlebih dahulu. Ini satu-satu dulu ya. Nah, jadi kalian nanti tugas dari Bapak nih, hanya misalkan kalian video ya, di video nama kusahawenya tongku nyalira gitu ya, di video. Jadi seolah-olah kalian itu sudah digigit dogi, terus bagaimana tata cara mensucikannya, atau nanti Bapak akan misalkan ada video tutorial tata cara membersihkan najis mughalazo. Insya Allah di pertemuan kedua kita akan bahas lagi tentang najis-najis ini. Mungkin itu saja yang Bapak atau yang Bapak bisa sampaikan kepada kalian. Pahami terlebih dahulu dan jangan lupa ya, lihat di Al-Qur'an atau cari di Al-Qur'an ayat-ayat tentang najis, ayat-ayat tentang untuk mensucikan diri. Ya, ditulis nanti di kertas, nanti dikirim ya, jangan lupa. Oke, sip. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, semangat untuk belajar, terutama dalam bidang pembelajaran ilmu fikih. Ya, berjumpa di jam dan channel yang sama dengan Bapak Gun Gun Supriyatna. Assalam untuk kita semuanya. Love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.